Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan membacakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Dioseta yang menuliskan tentang radio tengah malam. Oke, daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. Enggak, jasad itu harus kita kuburkan di suatu tempat. Gue nggak mau masuk penjara, ucap Rifki pada teman-temannya yang sedang panik. Gue nggak setuju. Kita harus bawa ini ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatin. Kali ini aku memberi pendapat, namun ditolak mentah-mentah oleh kedua rekanku. Gila, lu sendiri udah ngecek kan? Nafasnya udah nggak ada. Udahlah, nggak usah banyak bacot. Masukin jasadnya ke mobil, perintah Reza tanpa mau mendengarkan pendapatku. Kami memasukkan jasad Rani ke mobil, mendudukkan seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Aku menjaganya agar seolah-olah Rani terlihat masih hidup. Mobil berjalan dengan tidak tentu. Hujan turun begitu deras, menyulitkan kami untuk mencari lokasi untuk mengubur jasad Rani. Namun akhirnya kami memutuskan untuk menghentikan mobil kami di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini. Rifki berlari ke hutan itu, mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana. Ambil peralatan, kita kuburkan di sini saja, ucap Rifki yang terengah-engah dengan badannya yang basah kuyup karena hujan. Kami segera mengambil peralatan, menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. Nandar, ambil mayatnya Rani, perintah Reza padaku. Aku berlari ke mobil yang tidak jauh dari tempat kami menggali. Namun, aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Rifki, Reza, jasadnya Rani nggak ada, ucapku pada kedua temanku. Rizky dan Reza saling menatap, seolah tidak percaya dengan ucapanku. Mereka berlari ke mobil dan melihat ke dalam mobil. Tadi jasadnya di sini kan? Kita semua tahu itu. Atau jangan-jangan ada orang lain selain kita di sini? Tanya Rifki dengan cemas. Cari, pokoknya harus ketemu. Ini nyawa kita taruhannya, ucap Reza dengan emosi. Wajar saja jika Reza yang paling panik, karena dialah yang mendorong Rani pacarnya dari balkon villa yang kami sewa. Kami mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras. Tak satu pun petunjuk kami temukan sampai akhirnya Reza melihat sesosok orang terkapar di tengah jalan tol. "Hei, itu Rani!" teriak Reza. Reza dan Rifki segera berlari, menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandanganku, sehingga aku tidak melihat di mana posisi Rani yang dimaksud.
Bila memang benar ada di sana, apa mungkin Rani masih hidup? Reza berlari menghampiri jasad yang ia lihat. Rifki menemaninya, bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering itu. Belum sempat mengangkat jasad Rani, mata Rani terbuka, memandang kedua laki-laki yang mencoba mengangkatnya itu. "Reza, aku gak mau sendirian," ucap jasad pucat itu kepada Reza. Seketika aku melihat sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh, menghantam kedua tubuh teman-temanku tanpa ampun. Darah berserakan kemana-mana. Potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitar jalan tol. Aku tak percaya dengan apa yang terjadi dan segera berlari menghampiri mereka. Namun belum sempat sampai ke sana, aku terhenti dengan sosok perempuan pucat yang berdiri di hadapanku di tengah derasnya hujan. Benar, itu Rani. Gak mungkin. Kamu kan udah mati. Gak mungkin," teriakku kepada makhluk itu. Matanya terlihat sangat marah. Aku mundur, berusaha menghindarinya, hingga tanpa sadar aku terperosok ke lubang yang kami gali. "Lubang ini lebih pantas untuk seorang pembunuh," ucap makhluk itu dengan mata penuh amarah. Seketika tubuhku tak bisa bergerak. Aku berusaha berteriak, namun derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tumpukan tanah mulai berjatuhan, menutupi seluruh tubuhku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tangisan dan teriakanku yang pasti tidak akan didengarkan oleh siapapun. "Maafin aku, Rani. Tolong, maafin aku," teriakku sekuat tenaga. Namun tumpukan tanah itu tetap jatuh di atasku. "Tolong, tolong." Oke, itulah cerita yang luar biasa yang dikirimkan oleh Mas Nandar, salah satu narasumber setia kita yang ceritanya nggak pernah gagal membuat kita merinding. Dan sekarang sudah lewat tengah malam ya, dan saatnya kita undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Tengah Malam. Saya Ardian, pamit undur diri. Aku melepaskan headphoneku. Suara tepuk tangan dari teman-temanku terdengar dari luar ruangan. "Gila, cerita lu kali ini benar-benar bikin merinding," ucap Nizar sambil menyambutku keluar ruangan siaran. Ini cerita orang. Gue cuma bacain," jawabku. "Ya tetep aja. Kalau bukan lo yang bacain pasti gak seserem itu," ucapnya lagi. Aku menghampiri teman-temanku di luar ruangan. Mereka semua adalah teman-teman dari komunitas pecinta cerita horor. Kami berkumpul di studio dan memang merencanakan ini sejak lama. Mencari lokasi-lokasi angker yang sekiranya bisa menjadi inspirasi untuk cerita-cerita horor berikutnya. Jangan lupa cek kelengkapan, sekalian nanti live report di lokasi sana, ucap rekanku Dika, sang operator radio sekaligus penyiar cadangan andalanku. "Beres, doain aja sinyal di sana nggak bermasalah," ucapku sambil berpamitan.
Kami berempat memasuki mobil dan berangkat menuju kota tujuan kami di Jawa Tengah. Kabarnya, di sana banyak lokasi-lokasi seram yang bisa dieksplor. Kami tertidur selama perjalanan hingga akhirnya mobil yang kami kendarai berhenti di sebuah guest house atau rumah singgah. Maklum, kami berangkat dengan budget pas-pasan. Jadi rumah singgah adalah tempat pilihan kami. Nah, siang ini kita full istirahat ya. Sorenya kita siap-siap menuju pabrik gula. Nggak jauh kok dari sini, ucap Nizar. Yakin kita mau ke sana? Itu pabrik udah puluhan tahun gak beroperasi loh. Bisa-bisa kita ketemu sama hantu beneran, balas Ranto dengan sedikit keraguan. Tenang saja, kalau emang terlihat berbahaya ya kita langsung cabut. Toh, kita cuma nyari cerita seramnya, bukan nyari hantunya. Hah, ucap Didi meyakinkan Ranto. Aku menyelesaikan check-in di resepsionis dan menuju ke arah kamar. Terlihat seorang pegawai menawarkan untuk membantu membawakan tas kami, karena ternyata letak kamar kami cukup jauh ke belakang rumah. Kami beristirahat seperlunya, mempersiapkan diri dan berkumpul di lobi. Nizar kembali menyetir dan Didi sebagai pencari informasi yang menunjukkan lokasi di mana pabrik gula yang dimaksud itu. Menjelang maghrib, mobil kami mulai memasuki lokasi yang menyerupai hutan. Namun, terlihat jalur mobil masih dapat dilintasi di tempat ini. Tak lama, sebuah bangunan tua terlihat dari kejauhan. Pabrik gula besar yang masih terlihat kokoh, namun juga sudah dipenuhi oleh tanaman rambatan. Suasana angker sangat terasa di tempat ini. Langit senja yang memerah menyempurnakan suasana misterius bangunan itu. Kita mulai dari mana? Tanyaku pada Nizar. Kalau pintu depan gak kekunci, kita masuk dari pintu depan aja deh, ucap Nizar. Ranto berinisiatif berjalan menuju pintu depan untuk memeriksa. Ilalang-ilalang tinggi cukup menyulitkan langkah kami. Terlihat beberapa pohon pisang berdiri subur di dekat pintu masuk pabrik gula ini. Bisa, pintunya nggak dikunci, info Ranto pada kami. Suara pintu besi terseret terdengar menggema dari pintu itu. Sebuah ruangan besar yang berisi mesin-mesin tua terlihat di hadapan kami. Tanpa kami sadari, hari sudah mulai gelap. Kami menyalakan senter yang sudah kami persiapkan untuk memperjelas penglihatan kami. Atap-atap yang telah rusak membiarkan cahaya bulan masuk menerangi sudut-sudut bangunan ini. Kita nggak usah lama-lama ya di sini, jelas Ranto. Iya, gue aja sekarang udah nggak nyaman di sini, jawabku mendukung Ranto. Ruangan demi ruangan kami masuki. Hanya ruangan dengan tembok-tembok yang sudah lapuk dan mesin-mesin rosokan yang terlihat. Kurasa ini sudah cukup untuk bahan dokumentasi dan materi live report nanti. Semua tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah ruangan besar dengan pintu kayu yang terlihat cukup reot. Kami masuk ke dalamnya. Terlihat
Hiasan-hiasan kayu berbentuk topeng dan patung tertata di sini. Dan yang mencurigakan, terlihat sebuah daun pisang yang diisi dengan bunga-bunga. Sepasang dupa dan kemenyan terlihat masih menyala di sana. Shh, itu sesajen. Apa ada orang lain selain kita di sini? Tanyaku pada Nizar. Nizar tidak menjawab. Terlihat dia juga tidak nyaman dengan yang kami lihat. "Iku jatahku." Mendadak Didi berkata dengan bahasa Jawa, dengan suara yang tidak kukenal. Matanya melotot dengan seringai yang aneh di wajahnya. Aku panik melihat tingkah laku Didi. Didi, jangan bercanda ah, nggak lucu," kata Nizar. Sontak terdengar suara besi terbanting dengan keras. Aku menduga itu adalah suara pintu depan tempat kami masuk. "Ranto, pintunya!" ucap Nizar memberi isyarat pada Ranto. Saat kami sibuk mengecek pintu, terlihat Didi berjalan merangkak menghampiri sesajen itu dan memakannya langsung dengan mulutnya. Aku berlari menghampiri Didi dan mencoba menghentikannya. Namun, entah tenaganya yang begitu kuat sehingga tenagaku tak mampu menahannya. "Syaratnya sudah aku terima. Sekarang siapa yang mau duluan?" ucap makhluk yang merasuki tubuh Didi. Kami menyadari akan adanya bahaya dan mencoba keluar dari ruangan itu. Namun, belum sempat aku berlari, terlihat Ranto terjatuh, seolah ada yang menarik kakinya. Aku menangkap tangan Ranto. Namun, sesuatu menarik kaki Ranto dengan cepat hingga ia terseret entah kemana. "Ranto!" teriakku sambil mencoba mengejarnya. Namun Nizar menahanku. "Yan, kabur Yan! Kita cari bantuan!" perintah Nizar. Kami berlari keluar ruangan. Terlihat pintu besi tempat kami masuk sudah tertutup. Namun, kami tetap berlari ke sana, berharap pintu itu masih bisa dibuka. Ternyata kami salah. Sesuatu menahan pintu itu untuk terbuka. Aku mencoba mengambil telepon selulerku dan menghubungi nomor emergensi. Namun tak ada tanda-tanda teleponku akan tersambung. Aku mencoba menelpon Dika hingga teman-teman yang mungkin bisa menolong kami. Namun tidak ada satupun yang terhubung. Nizar terus-terusan menggedor pintu dan minta pertolongan. Namun itu tidak lama sampai kami mendengar suara langkah kaki mendekat dari langit-langit bangunan itu. "Itu makhluk apa?" tanyaku dengan suara bergetar. Nizar jatuh dan terduduk, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sesosok pocong. Tidak hanya satu. Pocong, kuntilanak, hingga makhluk tinggi besar menyerupai genderuwo memandangi kami dari setiap sudut ruangan pabrik gula ini. Kakiku bergetar. Nizar pun tak mampu menahan rasa takutnya. Spontan,
ia berlari menuju tempat di mana tidak terlihat makhluk-makhluk itu. Aku mencoba mengejarnya, namun Nizar berlari ke sebuah ruangan. Dan saat aku mencoba memasukinya, pintunya tertutup dengan sendirinya. Dan kini tinggal aku sendiri di aula pabrik gula itu bersama setan-setan ini. Aku harus lari. Aku harus menyelamatkan diri. Tapi kemana? Aku melihat ke sekeliling tempat ini. Hanya ada pocong dan kuntilanak yang duduk di atas mesin dengan kaki yang menggantung. Dan yang aku takutkan terjadi, Didi merangkak keluar ruangan, menaiki mesin tua dan menjatuhkan dirinya hingga darah menetes dari kepalanya. "Ayo ikut aku," ucap Didi menghampiriku, merayap di tanah dengan tubuhnya yang penuh darah. Tolong, siapapun tolong saya!" teriakku sekeras mungkin. Namun tidak ada siapapun yang merespon. Mendadak sakuku bergetar. Terlihat ada telepon yang masuk. Itu Dika. Aku segera mengangkat telepon dan meminta pertolongannya. Dika, tolong Dik, tolong aku!" teriakku di telepon. Oke, akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker yang ada di Jawa Tengah. "Bukan Dik, bukan itu maksudku. Matiin radionya," perintahku. Oke, Ardian, ada hal apa aja yang bisa diceritakan di sana? Ucap Dika melalui telepon. "Dik, tolong Dik, kami dalam bahaya. Pabrik tua ini mengerikan, berbahaya. Tolong gua," perintahku pada Dika. "Sorry, suara lu gak jelas. Apa? Pabrik tua mengerikan? Lu lihat apa aja di sana?" tanya Dika lagi yang terdengar belum mengerti kondisi saat ini. "Siapa saja tolong saya. Sekumpulan pocong kuntilanak ada di pabrik ini," ucapanku sudah tercampur dengan tangisan. "Pocong? Kuntilanak? Waduh, gila, parah nih. Pasti seru banget petualangan lu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah jelas. Dan buat para pendengar setia, tetap stay tune di Radio Tengah Malam bersama gue Dika dan Ardian yang berada di lokasi," ucap Dika sambil menutup teleponnya tanpa sadar. Tangan Didi yang penuh luka sudah menggenggam kakiku. Aku berusaha mundur, melepaskan, namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh. Sesosok wajah pucat menyeringai dengan rambut yang tidak beraturan berada tepat di belakangku. Itu adalah kuntilanak yang tadi menatapku dari atas mesin tua. Selamat bergabung di Radio Tengah Malam. Dan kali ini bersama saya Dika. Gimana kabar para pendengar semua? Semoga sudah siap untuk merinding bareng di tengah malam ini. Spesial malam ini kita akan live report dengan penyiar andalan kita, Ardian, yang saat ini sedang berada di pabrik gula angker di Jawa Tengah. Aku mendekati radio, membesarkan volumenya dan menajamkan telingaku. Radio Tengah Malam adalah salah satu siaran favoritku. Cerita-cerita horor yang dibacakan seolah membawaku menjelajah ke alam lain.
Ya, akhirnya kita terhubung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Dan saat ini dia akan menyampaikan live reportnya dari sebuah pabrik gula angker yang ada di Jawa Tengah. Oke, saudara Ardian, ada hal apa saja yang bisa diceritakan di sana? Bahaya, pabrik tua ini mengerikan. Sorry, suara lu nggak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan. Lu lihat apa aja di sana? Siapa? Sekumpulan pocong, kuntilanak ada di pabrik ini. Pocong, kuntilanak. Waduh, gila-gila parah nih. Pasti seru banget tuh petualangan. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah jelas. Dan buat para pendengar setia, tetap stay tune di Radio Tengah Malam bersama gue Dika dan Ardian yang saat ini sedang berada di lokasi. Pabrik gula. Tunggu, jangan-jangan itu pabrik gula yang ada di belakang desa ini. Aku segera mengambil radioku, mengenakan sandal dan berlari keluar. Pak Le, Pak Le, teriakku ke sebuah rumah yang tidak jauh dari rumahku berada. Ono apa tonjol? Bocah cilik tengah malam gini teriak-teriak, ucap Pak Le sambil membukakan pintu. Ini Pak Le, kayaknya ada orang yang masuk ke pabrik gula, ucapku setengah sambil menyodorkan radio. Oke, kita sudah mencoba menghubungi Ardian kembali yang sedang berpetualang di pabrik gula. Namun sepertinya sinyal belum mendukung kita. Oke, kita lanjut baca cerita dulu aja ya. Terdengar suara dari radio yang aku tunjukkan. Waduh, yowis, kita cek dulu, ucap Pak Le sambil bersiap mengenakan sandalnya. Aku ikut, tak jemput Kliwon dulu, sahutku. Ikut ya ikut, tapi monyetmu itu gak usah ikut, ucap Pak Le. Ya, Kliwon adalah monyet peliharaanku. Aku menamainya seperti nama monyet peliharaan jagoan favoritku, si hantu dari gua buta. Maksudnya itu si buta dari gua hantu mungkin ya. Oke, lanjut. Aku sering membawanya ke hutan sekitar pabrik gula. Di sana ada tanaman pohon-pohon pisang yang menjadi makanan favorit Kliwon. Biarinlah Pak Le, biar cari pisang dia, jawabku pada Pak Le. Pak Leku, Bimo Sambara, adalah salah satu orang terpandang di desa ini. Beliau memang dipercaya untuk mengurus permasalahan yang kadang terjadi di peninggalan pabrik gula zaman Belanda itu. Rumput-rumput yang tinggi dan gelapnya malam menemani perjalanan kami. Hanya penerangan dari lampu petromak yang membantu penglihatan kami. Sebuah pabrik gula terlihat di hadapan kami. Terlihat pohon-pohon pisang yang tumbuh subur di depannya. Sontak, Kliwon langsung melompat dari bahuku dan bersiap menikmati pisang favoritnya di sana. Pak Le, pintunya nggak dikunci? Tanyaku saat melihat tidak ada lagi gembok di pintu pabrik itu. Gak mungkin, pintunya selalu tak kunci kok, jawabnya sambil mempercepat langkahnya. Kami mendekati mencoba membuka pintu itu, namun sulit terbuka. Aku melihat sekeliling. Ternyata ada sebuah balok kayu yang menahan pintu ini dari luar. Aku menyingkirkannya dan pintu pun berhasil dibuka. Terdengar suara rumput terinjak dari samping pabrik. Aku sedikit curiga, namun kurasa kondisi di dalam gudang lebih penting.
Bener Jul, kayaknya ada yang masuk, ucap Pak Lek kepadaku. Nah bener toh Pak Lek, tapi kok suasananya serem gini yo, ucapku pada Pak Lek. Pak Lek berjalan mengelilingi pabrik sambil melihat ke sekeliling dengan penerangan dari lampu petromaknya. "Woi, ada orang nggak?" teriakku menggema di seluruh pabrik gula. Namun tidak seorang pun yang menjawab teriakanku. Pak Lek sendiri terlihat serius di suatu sudut ruangan. Terlihat seperti sedang berbicara dengan sesuatu. "Wah, bocah-bocah semprul. Itu di sebelah sana, Jul," ucap Pak Lek kepadaku sambil menunjuk ke sudut mesin tua. Dan benar saja terlihat sosok remaja tergeletak di sudut aula pabrik gula dengan wajah yang sudah pucat. Aku mengecek nafas dan jantungnya dan beruntung dia masih hidup. Mas, bangun mas," ucapku mencoba membangunkan pria itu. Namun tidak ada respon dari tubuh itu. "Sek, bentar." Pak Lek merogoh tasnya, mengambil air minum dan membacakan doa, serta meminumkannya kepada pria itu. Perlahan mata pria itu terbuka dan terlihat mukanya masih pucat. "Pak, tolong Pak, tolong saya." Pria itu memaksakan diri untuk duduk dan menggenggam bahu Pak Lek. "Tempat ini mengerikan Pak. Tolong, teman saya kesurupan. Ada pocong, kuntilanak di sini Pak," ucapnya pada Pak Lek. "Kuntilanak? Maksudmu yang di belakangmu itu?" ucap Pak Lek. Pria itu menoleh ke belakang. Terlihat kaki pucat dan penuh luka menggantung di dekat kepalanya. Dia menoleh ke atas dan wanita dengan wajah pucat dan penuh luka itu menatapnya dari atas mesin tua. "Iya Pak, itu kuntilanaknya Pak," teriak pria itu sambil melompat menjauhi makhluk itu. "Itu namanya Sri, salah satu makhluk penunggu gudang ini. Kayaknya kamu juga udah ketemu sama yang lain," jelas Pak Lek. "Iya, itu Pak makhluk yang nyerang saya," teriaknya lagi sambil menunjuk pada kuntilanak itu. "Nyerang gundulmu. Justru makhluk yang kamu bawa yang bikin perkara di sini. Kalau nggak ada Sri, mungkin kamu udah dibawa sama temanmu yang kesurupan itu," ucap Pak Lek memarahi pria itu. Pria itu terheran, mencoba mencerna ucapan Pak Lek. Udah, tenang dulu. Kalian berapa orang kesini?" tanya Pak Lek lagi. "Berempat Pak," jawabnya. "Namamu siapa?" "Saya Ardian. Yang kesurupan namanya Didi. Tolong cari mereka Pak," jawabnya. "Saya Bimo. Dan bocah ini Cahyo. Tapi ya panggil aja Panjul," ucap Pak Lek sambil meledekku. "Pak Lek iki pancen asem. Ojo ngenyek to. Mas Ardian iki idolaku, penyiar radio," protesku ke Pak Lek. Pak Lek tertawa berharap menghilangkan ketegangan. Wes, ayo kita cari. Itu si Kliwon suruh kerja. Jangan cuma makan gratis aja," ucapnya kepadaku. Aku membuat simpul dari jariku dan menyiulkan suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu masuk lewat jendela dan menghampiriku. "Kliwon, cariin teman-temannya masnya ya.
Kalau ketemu kabarin, perintahku pada Kliwon. Kliwon melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan pabrik gula. Kami mulai berjalan menyisiri ruangan demi ruangan. Pak Le, mohon maaf. Tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa ya? Tanya Mas Ardian. Loh, kalian gak sadar? Ada salah satu dari kalian yang membawa makhluk dari luar. Dan sepertinya makhluk ini cukup berbahaya, sehingga seluruh penunggu pabrik ini keluar semua. Jelas Pak Le pada Mas Ardian. Maksud Pak Le, pocong kuntilanak itu tidak bermaksud untuk menyakiti kami. Tapi kami tidak membawa makhluk apapun Pak Le. Setidaknya tidak ada niat dari kami. Tanya Mas Ardian lagi. Selama kalian tidak mengganggu, penunggu di sini itu tidak akan berbuat jahat. Palingnya cuma iseng, sahut Pak Le. Gini aja, di ruangan mana terjadinya masalah ini? Lanjut Pak Le. Di ruangan itu Pak Le, jawab Mas Ardian sambil menunjuk ke ruangan dengan pintu kayu yang sudah reot. Pak Le memasuki ruangan itu dan melihat sesajen yang sudah berantakan. Kalian yang masang sesajen ini? Tanya Pak Le dengan wajah yang mendadak serius. Bukan kami Pak Le, bukan kami, jawab Mas Ardian. Jul, hati-hati, sepertinya ada yang berniat jahat, ucap Pak Le kepadaku. Aku mengerti yang dimaksud Pak Le. Sarung yang kugunakan untuk melindungiku dari hawa dingin kini kuikatkan di pinggang. Endi mongsoku. Terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu. Terlihat sosok manusia dengan badan yang penuh luka berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu namanya Didi Pak Le. Tolong dia Pak Le, ucap Mas Ardian sambil mundur mendekatiku. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi itu melompat ke arah Mas Ardian, menerkamnya dan mencoba menggigit wajahnya. Pak Le membacakan doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik tangan Mas Ardian dari cengkraman Mas Didi. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi meronta-ronta dan mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pak Le membacakan doa semakin khusyuk hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. Kowe ora usah ikut campur. Terdengar suara ancaman menggema dari seluruh ruangan ini. Aku nggak sendirian di sini. Terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan, seolah-olah ada makhluk yang keluar dari ruangan dengan sangat cepat. Aku mencoba mengejar, namun Pak Le menahanku. Pak, bisa tolong Didi gak Pak? Ucap Mas Ardian. Pak Le mendekatinya dan meminumkan air pada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. Sudah tidak ada lagi yang merasuki anak ini. Tapi lukanya cukup parah. Sekarang segera bawa ke rumah sakit, ucapnya belum sempat memeriksa lebih jauh. Terdengar suara keras dari ruangan lain. Ampun, hentikan, teriak seseorang. Hah? Itu suara teman saya Pak Le, Nizar,
jelas Mas Ardian. Aku berlari menuju asal suara itu. Pak Le dan Mas Ardian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang tidak sadar. Aku masuk ke sebuah ruangan, dan itu adalah ruangan penggilingan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sebuah badan terlihat berada di sela-sela mesin penggilingan, seolah-olah siap untuk dilumat. "Tolong, tolong saya!" Terdengar suara dari orang itu. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu, menarik kaki pria itu dan mencoba memasukkannya ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampiri, namun makhluk serupa itu menghadangku dan mendekat. Aku segera membaca doa yang diajarkan oleh Pak Li dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku dan melibaskannya ke tubuh setan itu hingga terpental. "Jul, piye?" Pak Le berhasil menyusulku. "Itu, Le." Aku menunjuk kepada seseorang yang sedang ditahan dalam mesin usang itu oleh makhluk itu. "Oh, itu setan lawu," ucap Pak Le dengan mimik muka yang kesal. "Mas Ardian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa?" perintah Pak Le. "Kami nggak bawa jimat apa-apa." "Udah diam, periksa aja," ucap Pak Le memotong dengan memaksa. Mas Ardian pun akhirnya menurut dan membuka tasnya. Dan Didi, benar saja, ada sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus dari kain kafan ditemukan di tas milik Didi. "Ini apa? Gak mungkin Didi bawa beginian." Ardian terheran dengan sesuatu yang ditemukan. Pak Le merebutnya dan mengambil benda itu serta melemparkannya ke tanah. Sebuah korek api tua diberikan kepada Mas Ardian. "Nyalakan dan bakar benda itu," ucap Pak Le. Mas Ardian menurut saja dan menyalakan api. Api kecil menyala dan menerangi sudut-sudut ruangan. Namun bukan pemandangan biasa yang terlihat, melainkan makhluk-makhluk halus penunggu gudang ini terlihat jelas melalui sinaran cahaya dari korek api tua itu. "Pak, ini semua apa?" tanya Mas Ardian melihat sekeliling. "Udah, nggak usah bingung dulu, bakar sekarang," perintahnya. Api disulutkan pada jimat itu hingga terbakar habis. Makhluk-makhluk yang menyerang Mas Nizar mulai terbakar dan perlahan mundur menjauhi Mas Nizar. Spontan, Mas Ardian meletakkan Mas Didi dan berlari mengeluarkan temannya dari mesin itu. Terlihat kakinya sudah terluka dan penuh dengan darah. Tiba-tiba, suara besi dipukul dengan keras. "Brengsek! Ngapain kalian ikut campur?" teriak seseorang yang muncul dari pintu yang terdapat di balik mesin penggilingan. Pak Le mengalihkan pandangan kepada orang itu. "Oh, jadi kamu yang menjebak bocah-bocah ini," ucap Pak Le. Terlihat seseorang yang sepertinya seumuran dengan Mas Ardian muncul dari balik pintu mesin tua itu. Dan yang mengerikan, makhluk-makhluk yang menyerang kami tadi berkumpul di belakangnya, seolah-olah sudah siap mendengarkan perintah orang itu. "Kamu kenal dia?" tanya Pak Le ke Mas Ardian. Mas Ardian memperhatikan baik-baik wajah orang itu dan mengingat samar-samar. "Loh,
"Itu kan petugas hotel yang membawakan tas kami ke kamar," jawab Ardian. "Petugas hotel? Jahat sekali kamu, Ardian. Kita ini sudah lama kenal," ucap orang itu marah kepada Ardian. "Aku nggak kenal kamu. Kenapa kamu mencelakai kami?" tanya Mas Ardian pada orang itu. "Hah, mencelakai? Enggak mencelakai. Ini semua demi kamu. Kejadian ini akan jadi cerita yang sangat fenomenal untuk diceritakan di radio tengah malam kamu. Ini aku, Ardian. Ini aku, Nandar." Baik, itulah bagian pertama dari cerita Radio Tengah Malam yang ditulis oleh Mas Dio Seta. Dan kepada Mas Dio Seta, terima kasih karena sudah diizinkan untuk membacakan ceritanya ya. Karena ini adalah bagian pertama, bagian keduanya besok. Karena panjang banget, jadi saya bagi jadi 2 part. Karena suara saya juga nggak kuat ya kalau terlalu berlama-lama. Oke, semoga kalian suka ceritanya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore dan selamat beristirahat.